Halo semua, di sini gua bakal nge-review salah satu film yang lagi tayang di Indonesia, yaitu film Gowok Kama Sutra Jawa yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh PH MVP Pictures. Menurut gua ini menarik banget buat diulik. Karena dari awal gua ngerasa kayak, ngapain lah nonton-nonton film drama yang menurut gua kayak bakalan didramatisasi seperti apa. Tapi setelah nonton gua amazed dan mind blowing banget. Ternyata Mas Hanung Bramantyo bener-bener cuman dapat satu tagline apa sih arti Gowok itu, tapi ternyata bisa dibuat jadi film yang bagus menurut gua. Jadi dengerin review gua ya. Tapi disclaimer dulu, film Gowok yang gua nonton itu ada dua versi, yaitu ada 17 plus dan 21 plus. Dan gua masih 19 tahun saat ini dan gua mutusin buat nonton yang 21 plus karena menurut gua 7 menit itu bakalan panjang dan bakalan bener-bener inti-intinya di situ, jadi gue nggak mau kelewatan dan menurut gue nggak apa-apa sih. Dan setelah gue nonton adegan vulgar yang seharusnya untuk 21 plus menurut gue juga nggak terlalu gimana-gimana dan nggak terlalu membahayakan di bawah umur. Hal unik yang gue tahu ketika pertama banget film ini diumumkan, di-announce, yaitu judulnya sendiri, yaitu Gowok. Sedangkan gue sedang berada di Yogyakarta, yang dimana ada salah satu daerah di Yogyakarta di bagian Amplas, yaitu Gowok, dan dimana itu adalah asrama polisi. Apakah asrama polisi di Yogyakarta ini dijadikan film? Tapi ternyata enggak. Gowok itu adalah Gowok, kepanjangannya Gowok Niang, salah satu nama perempuan Chinese yang membawa budaya tersebut sehingga disahkan oleh orang Jawa begitulah. Singkatnya, Gowok ini adalah JR sebelum malam pertama yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang baru. Jadi seolah-olah pengantin laki-laki itu diajari dulu bagaimana memuaskan istrinya ketika di malam pertama. Dan gue ngerasa kayak, ngapain sih malam pertama itu harus diajari gitu, harus di teach. Kan ya udah, kalau emang kaku ya udah kaku aja gitu. Ya emang namanya malam pertama dan harusnya udah seperti itu. Tapi ternyata di tradisi Jawa yang namanya Gowok ini harus diservis agar ada alasan tertentunya. Alasannya adalah, ini terdapat dalam filmnya ya, jadi ada dialog yang mengatakan kalau alasannya karena istri itu adalah jiwanya rumah tangga. Dan ketika istri itu sudah merasa puas secara batin, maka kondisi rumah tangga tersebut menjadi lebih baik ke depannya. Dan menurut gue ya emang bener sih, istri memang poin paling penting dalam rumah tangga, sehingga bagaimana rumah tangga tersebut bisa jalan dengan baik. Jadi dalam film ini kental banget nuansa Jawanya, baik dari logat, budaya, sampai cara bahasa dan bahasa yang mereka gunakan itu hampir Jawa semua. Tapi untungnya ada translate yang supaya kita lebih mengerti, karena ada beberapa kosakata dari bahasa Jawa yang gue sendiri yang udah tinggal di sini gue nggak ngerasa nggak ngerti gitu. Seperti yang Mas Hanung sampaikan sebagai seorang sutradaranya sendiri, kalau dia sempat menunda syuting film ini karena menunggu beberapa aktor yang menurut dia harus main dalam film ini untuk memperkuat isi cerita, karena dia butuh talenta-talenta yang lebih wah untuk memainkan film ini. Dan gua setuju banget. Gua ngerasa sepanjang film itu kayak, oh my god, ini tuh bener-bener real aktor ya. Ini tuh mereka tuh gak bermain hanya dari atas skrip, tapi bener-bener menuangkan isi dan jiwa raga mereka gitu. Aktor-aktor yang dibawa Mas Hanung untuk membintangi film Gowok ini ada Devano Danendra sebagai Kamanjaya remaja, ada Reza Radian sebagai Kamanjaya dewasa, dan Ali Fikri. Mereka bertiga itu benar-benar luar biasa. Kayaknya memang born to be an actor menurut gua. Kemudian ada 4 aktor perempuan yang menurut gua mantep banget perannya dalam film ini, cara mereka berakting. Dan actually 3 orang dari mereka ini gua nggak kenal sama sekali dari awal. Dan sejak nonton film ini gua ngerasa kayak, anjir ini bagus banget, kenapa potensi seperti ini jarang banget gue nonton gitu, atau jarang banget dipanggil buat ngisi film-film yang lain gitu. Tapi emang Mas Hanung benar-benar menemukan titik di mana orang ini bakalan kepake banget sih menurut gue. Cerita Gowok ini sendiri yaitu antara anak bangsawan dengan perempuan berprofesi sebagai Gowok. Jadi orang-orang yang atau perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai Gowok itu nggak boleh menikah dengan siapapun, karena ya udah menafsirkan diri sebagai Gowok, nggak boleh menikah. Dan menurut gue dalam film ini cara Mas Hanung mempoles kita setiap menit ceritanya itu bagus banget. Dan gue lumayan suka sama film yang slow burn, jadi kita benar-benar mengikuti filmnya. Dan film ini oke banget. Sinematografi dalam film ini gak perlu ditanya, ton warna yang digunakan di setiap framenya
nggak perlu diragukan, karena menurut gue ini tuh benar-benar niat, benar-benar prepare, benar-benar udah siap lah jadi film yang. Dan gue ketika tahu kalau film ini udah tayang di film festival Rotterdam, gue bangga banget ketika film Indonesia yang seperti ini ditampilkan gitu. Bukan kayak film-film sebelumnya yang menurut gue ini lo ngapain sampai ke festival Rotterdam tapi menghasilkan film yang jelek kayak gini. Kekurangan dari film ini sedikit dan gak terlalu banyak gue nemuin miss-missnya, tapi ada di beberapa poinnya. Itu ada karakter namanya Lian dan Sri, dan dalam film ini tidak ada satupun dialog atau scene di mana kita dikasih tahu mereka itu berasal dari mana, atau mereka itu apa sih latar belakang background dari mereka. Dan gue sendiri kayak ngedumel dalam bioskop ini, kok nggak ada pendalaman karakter kedua ini. Ya gue tahu itu adalah supporting actor, tapi kita butuh supaya kita lebih tahu gitu jalan ceritanya bakalan dibawa kemana dengan menggunakan mereka ini. Kemudian di bagian properti, selain dari semuanya itu, properti yang digunakan, yang dirancang dan disiapkan oleh timnya Mas Hanung itu udah luar biasa banget menurut gue. Baik dari kostum sampai semua penyajian, layout, desainer semua udah oke banget. Tapi ada satu yang menurut gue ini tuh detail dan benar-benar gue perhatiin dan gue ngerasa kayak ngapain sih, dan kayak kok bisa-bisanya dalam hal sepenting ini tuh bisa dilewatkan, yaitu uang. Ada satu scene di mana akan ada penyerahan uang ke Mbak Ningsih, dan itu gue rasa kayak, dan orang yang di sebelah gue juga langsung ngedumel, kayak gue dengar dia bilang uang perinan, dan itu kayak kertas ya actually baru banget dipotong dengan gunting. Dan gue ngerasa kayak ya udah sih, cari uang yang dari zaman dahulu, yang latar film ini kan 1960, ya udah cari uang yang emang lama gitu, berusaha effort dikit, jangan asal ngeprint. Dan masalah yang ngeprint tuh jelas banget ada bekas-bekas print yang putih-putih gitu loh, kayak aduh, ini gagal total sih. Seperti yang gue bilang di awal, kalau Mas Hanung bakalan mendramatisasi film ini memang benar-benar, karena di awal scene kita bakalan langsung dibuat thriller, no drama. Ini beneran thrill, bunuh-bunuhan, dan gue ngerasa kayak wah beneran berdarah-darah gitu. Dan untuk mendapatkan jawaban di film terutama, kita bakalan diajak ke aslian filmnya, dan gue ngerasa pasti ada bakalan plot twist. Dan benar, jujur gue nggak ketebak sih plot twistnya, karena gue ngerasa kayak drama seperti ini nggak bakalan membawa kita ke arah plot twist, tapi ternyata ada plot twistnya dan lumayan mind-blowing menurut gue. Karena di awal tadi gue ngomong kalau gue nonton yang versi uncut, ini ada buktinya uncut. Dan menurut gue adegan-adegan yang antara Divalon dan Indra dengan Ratri, gue kurang tahu siapa nama aslinya, nanti gue search. Dan itu terlalu too much menurut gue, kayak berlebihan. Dan menurut gue kayak ada di beberapa scene yang itu kayak banget dipaksakan gitu, harus, dan gak perlu lah. Dan Ratri sendiri, yaitu pemeran perempuan utamanya dalam film ini, menurut gue mirip banget sama Shenina. Kayak ada angle di bawah di mana dia mau lompat ke satu sungai yang dalam banget, ada shoot dari bawahnya, dari bawah dagunya, itu kayak Shenina banget beneran. Di antara film-film horor yang sedang bergentayangan di layar kaca di Indonesia, di bioskop Indonesia yang setiap minggunya pasti ada film horor, film Gowok satu ini yang disutradarai oleh Mas Hanung Bramantyo benar-benar menggugah gua, dan merasa kayak film-film seperti ini, ide-ide seperti ini, tulisan-tulisan skrip seperti inilah yang harus dikembangkan oleh orang Indonesia, karena budaya-budaya kita itu luar biasa banget. Dan menurut gua cara Mas Hanung eksekusinya luar biasa banget, dan menurut gua film ini layak untuk mendapatkan skor 8,6 dari gua. Gua sendiri lumayan sering buat nge-review film, dan itu gua lakuin di TikTok karena emang pengen nyalurin di situ. Gue baru pertama banget buat review panjang di YouTube kayak gini, dan itu membutuhkan kayak 3 malam ya untuk menyelesaikan ini. Dan gue ngerasa kayak kalau emang ini nanti rame, kalau emang di sini jalannya, gue bakalan terus review, karena menurut gue film-film di Indonesia, even film-film di luar pun layak untuk disampaikan secara opini, secara cara kita memandang, bagaimana perspektif kita, dari sebelah mana kita melihat dan memperhatikan film tersebut. Karena akan ada banyak perdebatan, dan menurut kita masing-masing opini kita lah yang terbaik. Tapi sebenarnya itu bisa-bisa saja. Itu aja dari gua. Jangan lupa buat like dan subscribe, karena gua baru banget awal, jadi gua benar-benar butuh support kalian. See you.